Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di penjelasan buku PAI dan Budi Pekerti. Nah, ini merupakan rangkuman dari bab 8, menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Sebelum kita masuk ke materi, adik-adik jangan lupa membaca mari bertafakur terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung masuk materi. Islam melarang gibah. Mungkin adik-adik sudah familiar ya dengan kata gibah. Banyak orang yang membicarakan tentang gibah ini. Nah, gibah sendiri berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada gibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya, Islam melarang umatnya untuk gibah. Gibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, yang kedua adalah inspirasi Islam untuk menghindari gibah. Penyebab terjadinya gibah adalah yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Dan yang terakhir, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Itu merupakan penyebab-penyebab terjadinya gibah. Boleh diresapi terlebih dahulu materinya. Selanjutnya adalah cara menghindari gibah nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. Yang pertama, cara menghindari gibah adalah berkumpul dengan orang soleh. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, berpikir positif. Dan yang terakhir, memohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa. Selanjutnya adalah Islam menganjurkan tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Agama memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadainya. Ketelitian ini untuk mendorong agar tidak ada seorang pun membenarkan dan memberi keputusan yang didasarkan pada informasi orang yang fasik tersebut. Selanjutnya, tabayun pada informasi media sosial. Sumber informasi. Nah, bagaimana caranya sih kita tabayun pada informasi media sosial? Yang pertama, kalian harus pastikan sumber informasi ini benar. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk, apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar. Yang kedua, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Dan yang terakhir, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Yang kelima, memetik hikmah dari tabayun. Nah, hikmahnya apa saja sih dari tabayun ini? Yang pertama, ada berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Oke, ternyata sekian saja penjelasan mengenai apa? Ayo.
mengenai bab 8 ini, menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.